secara resepsi. Cari kumpulannya. Memotong lidahnya. Teori mimetik. Di lagu Gajah Tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan menilai puisi bebas karya Chairil Anwar yang berjudul Penghidupan dan akan membandingkannya dengan puisi bebas ciptaan saya sendiri yang berjudul Bunga Terkembang. Pada penilaian puisi kita juga menggunakan penskoran, yakni skor 1 untuk unsur yang terpenuhi dan skor 0 untuk yang tidak terpenuhi. Langsung saja kita simak video selanjutnya. Nah, dalam menilai puisi bebas ini, kita melihat pemenuhan dari unsur-unsur intrinsik puisi tersebut, di mana unsur intrinsik ini terdiri dari tema, yaitu tema mayor dan tema minor, kemudian amanat yang terdiri dari amanat tersurat dan amanat tersirat, lalu ada pola larik, pola bait, pola rima, dan diksi. Nah, padahal ini puisi bebas ya. Lalu mengapa sih ada penilaian pola larik, pola bait, dan pola rima? Nah, teman-teman, karena sedikit banyaknya puisi bebas itu dipengaruhi oleh puisi yang sudah ada. Nah, tujuan dari penilaian puisi ini adalah untuk melihat kualitas dari puisi tersebut. Kualitas di sini maksudnya puisi ini pada bagian unsur mana yang memiliki keunggulan. Lalu, apakah puisi ini cenderung dipengaruhi oleh puisi sebelumnya? Baik teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang pertama, dimulai dengan menilai puisi bebas Penghidupan karya Chairil Anwar. Terlebih dahulu kita menganalisis tema, yaitu tema mayor dan tema minor pada puisi ini. Setiap puisi itu memiliki satu tema mayor, dan di sini saya memperoleh tema mayornya, yaitu tentang kehidupan, yakni manusia yang bekerja atau berusaha untuk penghidupannya. Karena di sini terdapat satu tema mayor, maka kita beri skor 1 untuk tema mayornya. Selanjutnya itu tema minor. Tema minor di sini saya memperoleh 3 tema minor, yaitu pertama tentang kerasnya kehidupan yang menguji tenaga dan batas manusia. Ini terdapat pada bait pertama puisi ini. Selanjutnya, tema minor yang kedua yaitu tentang usaha keras manusia yang memperoleh kebahagiaan. Ini saya peroleh dari 3 larik pertama pada bait kedua puisi ini. Selanjutnya, tema minor yang ketiga yaitu tentang kebahagiaan dunia adalah kebahagiaan yang sia-sia. Ini saya peroleh dari 2 larik terakhir pada bait kedua. Karena di sini terdapat 3 tema minor, maka kita beri skor 3 pada tema minor. Selanjutnya kita analisis amanat pada puisi Penghidupan ini, yaitu amanat tersurat dan amanat tersiratnya. Pertama, amanat tersurat. Di sini saya memperoleh amanat tersurat yang pertama, yaitu tentang kehidupan yang sangat sulit dan manusia harus bekerja keras hingga batas kemampuan dalam menjalani kehidupan. Ini saya peroleh dari bait pertama. Selanjutnya, amanat tersurat yang kedua, yaitu tentang manusia yang mau berusaha sekeras mungkin hingga batas kemampuannya akan memperoleh kebahagiaan. Nah, di sini saya peroleh dari 3 larik pertama pada bait kedua. Selanjutnya, amanat tersurat yang ketiga, yaitu tentang kebahagiaan dunia yang dikejar hanya bersifat sementara dan sia-sia. Sini saya dapat dari 2 larik terakhir pada bait kedua. Karena di sini terdapat 3 amanat tersurat, maka saya beri skor 3 untuk amanat tersuratnya. Selanjutnya kita bahas amanat tersirat. Di sini pertama, menurut saya dunia atau kehidupan ini adalah tempat manusia diuji dan setiap manusia harus berusaha keras untuk menjalani ujian kehidupannya.
Ini amanat tersirat pertama yang saya peroleh dari bait 1 puisi ini. Selanjutnya, amanat tersirat yang kedua yaitu dunia ini penuh misteri dan manusia walaupun sekeras apapun usahanya tidak akan tahu dan tidak akan selalu mampu memecahkan misteri kehidupan karena manusia itu memiliki batas kemampuan. Ini saya peroleh dari bait pertama pada puisi ini. Selanjutnya yaitu manusia yang selalu bekerja atau berusaha tanpa kenal lelah akan memperoleh hasil yang diinginkannya. Nah, jika kita sudah memperoleh apa yang kita inginkan, maka kita akan merasa bahagia. Nah, menurut saya ini merupakan amanat tersirat pada 3 larik pertama pada bait kedua. Selanjutnya, amanat tersirat yang keempat yaitu manusia yang bekerja keras mengejar kebahagiaan dunia, maka kebahagiaan itu hanyalah sementara. Dan semua kebahagiaan atau hasil yang diperoleh di dunia itu tidak akan pernah dibawa ketika tiada. Nah, ini menurut saya pada bait kedua. Amanat tersirat yang terdapat pada bait kedua. Selanjutnya, amanat tersiratnya yaitu kita sebagai manusia jangan terlalu ambisi mengejar kebahagiaan dunia, apalagi sampai tidak memperdulikan yang lain karena hidup tidak akan selamanya. Karena di sini terdapat 5 amanat tersirat, maka saya beri skor 5 pada amanat tersirat. Nah, dari skor amanat tersurat dan amanat tersirat ini dapat kita lihat pada puisi ini itu memiliki keunggulan pada amanat tersiratnya. Karena pada amanat tersirat memiliki skor yang lebih tinggi dibandingkan amanat tersuratnya. Nah, kita lanjut pada pola larik. Pada puisi ini kita lihat apakah dia mengikuti kecenderungan yaitu 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Pada larik pertama, pada bait pertama puisi ini, lautan maha dalam. Nah, di sini memiliki 3 kata dan 7 suku kata. Artinya dia tidak mengikuti kecenderungan. Maka kita beri skor 0. Lanjut pada larik kedua, mukul dentur selama. Nah, di sini sama dengan larik pertama, yaitu 3 kata dan 7 suku kata. Berarti kurang dan tidak mengikuti kecenderungan. Jadi kita beri skor 0. Selanjutnya pada larik ketiga, nguji tenaga pematang kita. Nah, di sini terdapat 4 kata dan 10 suku kata. Artinya dia mengikuti pola kecenderungan sehingga kita beri skor 1 untuk sementara. Lanjut kita pada bait kedua. Pada larik pertama, pada bait 2 ini, mukul dentur selama. Memiliki 3 kata dan 7 suku kata, artinya kurang dari kecenderungan, maka kita beri skor 0. Selanjutnya pada larik kedua, pada bait kedua ini, itu memiliki 4 kata dan 8 suku kata, artinya dia mengikuti kecenderungan, maka kita beri skor 2, maka kita beri skor 1, sehingga skor keseluruhannya untuk sementara ini adalah 2. Selanjutnya pada larik ketiga pada bait kedua ini, kurnia bahagia. Memiliki 2 kata dan 7 suku kata. Ini kurang ya dari kecenderungan, maka kita beri skor 0. Sama halnya dengan larik keempat pada bait kedua ini, yaitu kecil setumpuk. 2 kata dan 5 suku kata, artinya kurang, berarti tidak mengikuti, maka kita beri skor 0. Selanjutnya larik terakhir pada bait kedua yaitu sia-sia dilindungi, sia-sia dipupuk. Memiliki 4 kata
dan 15 suku kata. Meski katanya terpenuhi, tetapi suku katanya berlebih sehingga dia tidak mengikuti kecenderungan, maka kita beri skor 0. Maka dari keseluruhan larik ini kita peroleh 2 skor untuk pola larik karena hanya terdapat 2 larik yang mengikuti kecenderungan. Maka dapat kita tarik kesimpulan juga bahwa pada puisi ini tidak mengikuti pola larik kecenderungan, yaitu 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Baik, kita lanjutkan pada pola bait. Pada pola bait ada unsur teknis yaitu jumlah bait, koheren, dan unity dalam menilai pola bait ini. Kita lihat apakah pada puisi bebas ini mendapatkan inspirasi pada pola bait dari puisi yang sudah ada, yaitu biasanya terdiri dari 4 larik atau disebut kuatrin, atau terdiri dari 5 larik yang disebut dengan queen. Langsung saja kita bahas pada bait pertama, itu kita lihat terdiri dari 3 larik sehingga tidak termasuk dalam kategori, untuk itu kita beri skor 0. Selanjutnya pada bait kedua itu kita lihat terdiri dari 5 larik sehingga termasuk dalam kategori dan kita beri skor 1 untuk sementara. Selanjutnya kita lihat apakah setiap larik pada bait itu koheren, juga antara bait dengan bait lainnya apakah juga koheren. Pada bait 1, setiap lariknya menurut saya koheren. Menurut saya pada bait ini, lautan maha dalam dimaknai sebagai kehidupan yang sangat sulit. Kemudian mukul dentur selama itu saya maknai sebagai suatu usaha keras selama menjalani kehidupan yang sulit itu. Dan nguji tenaga pematang kita saya maknai sebagai usaha keras pastilah menguras tenaga hingga mencapai batas kemampuan kita dalam berusaha. Nah, jadi pada bait pertama ini setiap lariknya koheren. Lalu kita lihat apakah pada bait pertama ini memiliki hubungan dengan bait kedua. Pada bait kedua ini, larik pertamanya itu mengulang larik kedua pada bait pertama. Sehingga tampak jelas ya pada bait 1 dengan bait 2 ini memiliki hubungan atau keterkaitan. Usaha keras yang dilakukan pastilah menimbulkan kelelahan. Dan kelelahan ini dibayar dengan hasil yang dicapai sebagai suatu kebahagiaan dunia. Namun kebahagiaan itu bersifat sementara. Jadi setiap larik pada setiap bait dan antar bait 1 dan bait lainnya koheren. Sehingga kita beri skor 1 dan skor keseluruhan sementara itu menjadi 2. Selanjutnya, unsur teknis unity, artinya kesatuan. Jadi, bait pada puisi itu kita analogikan sebagai paragraf, di mana paragraf itu memiliki satu gagasan. Nah, kita lihat pada bait pertama pada puisi ini, menurut saya memiliki satu gagasan, yaitu kehidupan yang sangat sulit. Sehingga kita beri skor 1 untuk bait 1. Selanjutnya pada bait 2 menurut saya juga memiliki satu gagasan yaitu tentang usaha yang keras atau bekerja keras. Sehingga kita beri skor 1 untuk bait 2 sehingga pada unity ini memiliki skor 2. Sehingga skor secara keseluruhan yaitu 4. Selanjutnya kita masuk pada pola rima. Di sini saya sudah menandai beberapa pola rima yang saya temukan. Pertama itu terdapat rima tengah, yakni pengulangan suku kata ur pada larik pertama dan larik kedua pada bait kedua puisi ini. Sehingga kita beri skor 1 sementara untuk pola rima.
Selanjutnya, terdapat rima datar, pengulangan suku kata re pada larik kedua bait kedua puisi ini, sehingga skor ditambah 1 menjadi 2. Selanjutnya, terdapat rima datar kembali, yaitu pengulangan vokal I dan A yang terdapat pada larik ketiga pada bait kedua, sehingga kita beri skor 1 menjadi skor keseluruhan sementara yaitu 3. Selanjutnya, terdapat rima akhir, yakni pengulangan pada suku kata puk yang terdapat pada larik keempat dan larik kelima pada bait kedua, sehingga ditambah lagi skornya 1. Total dari keseluruhan pola rima ini yaitu 4. Selanjutnya kita masuk pada diksi. Untuk menilai diksi ada beberapa aspek yaitu metafora, konotasi, rima, dan citraan. Pertama, metafora yakni majas perbandingan atau persamaan, yaitu terdapat nguji tenaga, artinya sama dengan rintangan. Jika diinterpretasikan, rintangan yang harus dilalui manusia dengan usaha keras yang menguras tenaga dan mencapai batas kemampuan. Karena terdapat metafora, maka kita beri skor 1 untuk sementara. Selanjutnya, konotasi. Nah, di sini terdapat kata yang bermakna konotasi yaitu lautan, yang artinya kehidupan. Karena terdapat konotasi, maka skor kita tambah 1 menjadi 2. Selanjutnya, rima. Pada puisi ini terdapat 4 diksi yang membentuk rima, yaitu dentur, hancur, remuk redam, kurnia bahagia, setumpuk dipupuk. Sehingga dengan adanya rima ini kita beri skor 1 sehingga totalnya sementara 3. Selanjutnya citraan. Nah, citraan di sini ada 2, yaitu citraan penglihatan dan citraan gerak. Karena terdapat citraan, maka skor kita tambah 1 sehingga totalnya menjadi 4. Selanjutnya kita masuk kepada menilai puisi bebas ciptaan saya sendiri yang berjudul Bunga Terkembang. Terlebih dahulu kita membahas tema mayor dan tema minor pada puisi ciptaan saya sendiri. Pada tema mayor yaitu terdapat 1 tema tentang kekaguman pada keindahan bunga yang terkembang. Karena terdapat 1 tema mayor, maka kita beri skor 1. Kita lanjut kepada tema minor. Pada puisi ini terdapat 2 tema minor. Yang pertama, keindahan bunga yang terkembang. Selanjutnya, terdapat tema minor yang kedua, yaitu keinginan membawa bunga indah tersebut. Karena terdapat 2 tema minor, maka kita beri skor 2. Selanjutnya kita masuk pada amanat tersurat dan amanat tersirat pada puisi ciptaan saya sendiri yang berjudul Bunga Terkembang. Amanat tersurat saya peroleh itu 1 amanat tersurat tentang perihal untuk tidak mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin. Hal ini diperoleh pada bait kedua puisi ini. Nah, karena terdapat 1 amanat tersurat, maka kita beri skor 1. Selanjutnya amanat tersirat. Pada puisi ini terdapat 2 amanat tersirat, yaitu tentang perihal kita tidak akan selalu mendapatkan apa yang diinginkan. Kemudian yang kedua, tidak memaksakan kehendak atau keinginan, apalagi sampai mengambil milik orang lain tanpa izin. Karena terdapat 2 amanat tersirat, maka kita beri skor 2. Jadi pada puisi ini lebih unggul amanat tersirat daripada amanat tersuratnya. Selanjutnya kita masuk pada pola larik. Apakah puisi bebas yang saya ciptakan ini masih dipengaruhi oleh kecenderungan yaitu 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Nah, langsung saja kita lihat pada bait pertama, yaitu pada larik pertama
Sungguh indah bunga terkembang, terdapat 4 kata dan 9 suku kata. Nah, jadi ini memenuhi kecenderungan, kita beri skor 1 untuk sementara. Kita lanjut pada lari kedua, itu memiliki 5 kata dan 12 suku kata. Artinya memenuhi, kita beri skor 1 ditambah 1 menjadi 2. Selanjutnya kita lihat pada lari yang ketiga, yaitu terdiri dari 6 kata dan 15 suku kata. Artinya sudah berlebih, maka kita beri skor 0. Selanjutnya pada lari keempat, bait pertama memiliki 5 kata dan 14 suku kata. Meski katanya memenuhi, tetapi suku katanya sudah berlebih. Jadi kita beri skor 0. Selanjutnya lari kelima, maksud saya pada bait pertama terdiri dari 4 kata dan 10 suku kata. Artinya dia memenuhi, sehingga kita beri skor 1 dan total skor sementara yaitu 3. Selanjutnya pada bait kedua di lari pertamanya terdapat 8 kata dan 15 suku kata. Karena berlebih, jadi kita beri skor 0. Selanjutnya, lari kedua pada bait kedua itu terdiri dari 5 kata dan 11 suku kata. Nah, ini memenuhi, kita beri skor 1 sehingga menjadi 4. Selanjutnya, pada lari ketiga, bait kedua yaitu 5 kata dan 13 suku kata. Nah, meskipun katanya memenuhi, tetapi suku katanya sudah berlebih, sehingga kita beri skor 0. Selanjutnya pada lari terakhir pada bait kedua itu terdiri dari 7 kata dan 15 suku kata. Karena berlebih maka kita beri skor 0. Sehingga total keseluruhan yaitu 4. Selanjutnya kita masuk kepada pola bait. Dalam menilai pola bait ini ada 3 unsur teknis, yaitu jumlah baris, koheren, dan unity. Kita lihat terlebih dahulu jumlah baris. Nah, di sini untuk melihat apakah puisi bebas ciptaan saya ini masih dipengaruhi oleh pola baris puisi yang sudah ada. Pada bait pertama itu terdiri dari 5 baris, yang berarti dia berkategori queen. Sehingga kita beri skor 1 untuk pola bait sementara. Kita lihat pada bait kedua yaitu terdiri dari 4 baris, yang berarti dia masuk ke dalam kategori kuatrin. Yang artinya kita beri skor 1 sehingga total untuk pola bait yaitu 2. Selanjutnya kita masuk pada koheren. Kita lihat apakah setiap larik pada satu bait itu koheren dan antar bait itu apakah juga koheren. Kita lihat pada bait pertama, sungguh indah bunga terkembang, warna cerahnya menarik kumbang datang, terhembus daunnya bak menari anggun gemulai, kelompak indahnya pantulkan kilau cahaya, bunga terkembang tampak berseri. Nah, dapat kita lihat setiap larik ini masih terkait dan saling berhubungan ya. Selanjutnya kita lihat pada bait kedua, bunga terkembang ingin kuraih dan bawa pulang, sayang tertanam di halaman orang. Malang halaman berpagar dikunci sepi, niat meraih ku pendam, lalu melangkah pergi. Nah, di sini juga kita lihat pada bait 2 itu terkait dengan bait pertama. Pada bunga terkembang dan pada larik pertama bait kedua dengan bunga terkembang pada larik kelima pada bait pertama. Artinya pada puisi ini memiliki koheren sehingga kita beri skor 1 dan untuk sementara total skornya adalah 3. Selanjutnya unity. Nah, ini adalah kesatuan karena satu bait puisi itu kita analogikan sebagai satu paragraf yang memiliki satu gagasan. Nah, di sini apakah pada bait pertama memiliki satu gagasan? Kita lihat
bahwa pada bait pertama ini menceritakan kekaguman seseorang terhadap keindahan bunga yang terkembang. Jadi dia memiliki satu gagasan sehingga kita beri skor 1 untuk sementara, skornya menjadi 4. Selanjutnya pada bait kedua itu memiliki gagasan keinginan untuk membawa pulang bunga yang terkembang. Jadi pada bait kedua ini kita beri skor 1 sehingga total untuk keseluruhan yaitu 5. Selanjutnya kita masuk pada pola rima. Di sini saya sudah menandai beberapa pola rima yang saya temukan. Pertama yaitu terdapat rima akhir pengulangan suku kata terakhir ang yang terdapat pada larik 1 dan 2 bait pertama. Sehingga kita beri skor 1 untuk sementara. Selanjutnya ada rima datar, yaitu juga pengulangan suku kata terakhir ang pada larik kedua bait 1. Sehingga kita beri skor 1, totalnya menjadi 2. Selanjutnya ada rima tengah, yaitu pengulangan suku katanya di tengah baris pada larik 2, 3, dan 4 pada bait 1. Sehingga kita tambah skornya menjadi 3. Selanjutnya ada rima awal, pengulangan suku kata ang pada awal baris 2 dan 3 pada bait kedua. Sehingga kita juga tambahkan lagi skornya menjadi 4. Selanjutnya rima pasang. Nah, rima pasang ini yaitu memiliki rima akhir AA, BB, yaitu pada bait kedua yang ditandai dengan warna merah. Sehingga kita tambah lagi skornya menjadi 5. Nah, selanjutnya kita bahas diksi. Untuk menilai diksi ada beberapa aspek yaitu metafora, konotasi, rima, dan citraan. Pertama yaitu metafora. Pada puisi ini terdapat metafora yaitu bak menari anggun gemulai. Nah, bak menari anggun gemulai ini sama dengan bergerak perlahan. Jika diinterpretasikan bergerak perlahan karena angin sepoi-sepoi sehingga bunga itu tampak lebih indah. Nah, ini terdapat pada bait pertama. Selanjutnya yaitu konotasi. Di sini terdapat kata bermakna konotasi yaitu menari yang bermakna bergerak. Sehingga untuk sementara kita beri skor 2 karena sudah terdapat metafora dan konotasi. Selanjutnya rima. Nah, di sini sudah kita singgung sedikit juga tadi rima akhir yaitu pada kata terkembang datang, kemudian rima datar yaitu kumbang datang, kemudian rima tengah cerahnya, daunnya, indahnya, kemudian rima awal yaitu sayang, malang, dan rima pasang pulang, orang, sepi, pergi. Nah, karena terdapat rima kita tambah skor 1 menjadi 3. Selanjutnya yaitu citraan. Nah, ada 2 citraan yaitu pada larik puisi Sungguh Indah Bunga Terkembang yaitu citraan penglihatan, dan terhembus daunnya bak menari anggun gemulai terdapat citraan gerak. Jadi karena terdapat citraan kita tambah skornya 1 menjadi 4. Selanjutnya kita masuk pada perbandingan puisi. Setelah kita menilai kedua puisi tadi, maka kita bandingkan skor pada puisi bebas ciptaan saya sendiri yang berjudul Bunga Terkembang dengan puisi bebas karya Chairil Anwar yang berjudul Penghidupan. Nah, di sini sudah ada perbandingannya, yaitu pertama, puisi saya ini tema minornya lebih sedikit daripada tema minor dari puisi Chairil Anwar. Kemudian amanat tersurat pada puisi saya
dan amanat tersiratnya itu lebih sedikit daripada amanat tersurat dan amanat tersirat dari puisi Chairil Anwar. Namun kedua-duanya sama-sama memiliki keunggulan berada pada amanat tersirat. Selanjutnya, puisi saya itu masih dipengaruhi pola larik kecenderungan 4-5 kata atau 8-12 suku kata. Sedangkan puisi Chairil Anwar itu tidak terlalu dipengaruhi pola larik kecenderungan. Selanjutnya, pada puisi saya unggul pada pola bait dengan skor 5, sedangkan pada puisi Chairil Anwar memiliki skor pola bait hanya 4. Selanjutnya, pada puisi saya ini unggul pada pola rima yang berarti lebih terinspirasi pada puisi yang telah ada. Dan pada puisi Chairil Anwar itu pola rimanya lebih sedikit skornya daripada puisi yang saya ciptakan. Nah, dapat ditarik kesimpulan, puisi bebas ciptaan sendiri berjudul Bunga Terkembang itu lebih dipengaruhi oleh puisi yang sudah ada dibandingkan puisi bebas penghidupan karya Chairil Anwar. Nah, sampai di sini pembahasan kita pada video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.